saya Iman Nur Fatimah dari Prodi Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Di sini saya akan menjelaskan relasi hadis dan sains, studi antropologi tentang kepercayaan supranatural melalui pendekatan psikologi. Sejak dahulu, manusia selalu bertanya-tanya mengenai hal-hal yang tidak dilihat dari takdir atau fenomena supranatural. Dan dalam Islam, hadis memiliki panduan mengenai hal-hal yang gaib. Namun, apakah sains bisa menjelaskan fenomena-fenomena yang dianggap mistis ini? Mari simak video ini. Berbicara tentang hadis sains, terdapat ulama muslim atau cendekiawan muslim, yaitu Dr. Zaghloul An-Najjar. Beliau merupakan seorang cendekiawan Mesir yang menulis buku tentang Al-I'jaz Al-Ilmi fi As-Sunnah An-Nabawiyah, yang kemudian banyak orang-orang yang menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia agar mudah dipahami. Beliau jelaskan tentang hadis dan sains dalam buku tersebut secara terperinci. Salah satu bab yang diterangkan beliau dalam bukunya ialah mengenai hadis-hadis klinik atau hadis yang menjelaskan tentang kepercayaan supranatural seperti perdukunan dan ramalan. Dalam hadis Rasulullah SAW, riwayat Abu Daud nomor 3907, yang artinya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Al-Ifayah, At-Tiyaroh, dan At-Tarq termasuk bagian dari Al-Jib. Apa itu Al-Jib? Al-Jib adalah sebuah istilah untuk menyebut sesuatu yang dipertuhankan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata ini digunakan untuk menyebut setan, berhala, peramal, penyihir, atau sihir itu sendiri. Juga pada setiap kebatilan yang memalingkan hamba dari tauhid yang murni kepada Allah. Oleh karena itu, dalam hadis tersebut ada kata al-ifayah yang artinya meramal nasib baik dan buruk dengan gerak-gerik burung. Ada at-tiyaroh, menganggap sial sesuatu, dan at-tarq, mengundi nasib sial atau untung lewat arah terbang burung saat dilempar. Dari ketiga hal tersebut, itu termasuk al-jib, sesuatu yang menyekutukan Allah, karena orang-orang tersebut tidak percaya dengan takdir qada dan qadarnya Allah. Tapi orang tersebut malah mengundi nasib dengan barang atau hal-hal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, apa sih hukumnya ketika seseorang tersebut mendatangi dan bertanya kepada seorang dukun? Dalam hadis Nabi dari riwayat Muslim nomor 2230, yang artinya, barang siapa yang mendatangi seorang peramal lalu menanyakan sesuatu kepadanya, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Dalam hadis ini dijelaskan tentang besarnya dosa orang yang mendatangi dukun, walau hanya sekedar bertanya tentang sesuatu melalui ilmu perdukunan. Hal tersebut menyebabkan pahala amalan sholat pelakunya selama 40 malam itu hilang. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa mendatangi dukun. Jikalau seseorang bertanya kepada seorang dukun merupakan dosa besar, maka lebih besar lagi orang yang mempraktekkan perdukunan tersebut. Dari Muli Ali Al-Qori menukilkan pandangan Imam An-Nawawi tentang makna hadis di atas. Maksud tidak diterimanya sholat dalam hadis tersebut ialah tidak mendapat pahala dari perbuatan sholatnya, meskipun menggugurkan hukum kewajiban sholat dari orang tersebut. Hukumnya seperti orang yang sholat di atas tanah curian, tetap menggugurkan kewajiban sholatnya, tapi tidak mendapat pahalanya. Dan dari bentuk ramalan-ramalan yang tiga, jika dibicarakan dalam zaman sekarang, apakah hal-hal tersebut masih dilakukan? Ya, hal tersebut masih banyak yang dilakukan oleh beberapa orang. Dalam
jenis ramalan atau hal-hal perdukunan pada zaman sekarang, banyak orang yang melakukan ramalan zodiak atau ramalan kartu tarot yang jelaskan mengenai nasib baik buruknya seseorang dilihat dari tanggal lahir dan lain-lainnya. Tapi sesuatu yang dipercaya seharusnya memiliki bukti yang konkret atau ada hasilnya, karyanya, dan ilmiahnya. Apabila pembahasan mengenai hal-hal yang bisa merubah nasib seseorang hanya dengan perkataan atau jampi-jampi orang yang dikatakan sakti, itu tidak dibenarkan. Dalam penelitian ranah psikologi, hal tersebut bisa dibuktikan bahwa seseorang itu bukan benar-benar sakti atau bisa disebut orang pintar, tapi terdapat sebutan sixth sense atau seseorang yang mempunyai indera keenam dan dapat meramal atau membaca pikiran. Namun di sisi lain, ia juga mampu mendeteksi penyakit dan memiliki kemampuan menyembuhkan penyakit. Dalam psikologi, kemampuan tersebut atau kemampuan meramal kejadian yang akan datang dan kemampuan membaca pikiran merupakan kemampuan tersendiri yang disebut dengan paragnosis. Sementara kemampuan mendeteksi penyakit dan kemudian menyembuhkannya merupakan kemampuan lainnya yang disebut dengan parergi. Cara kerjanya, media yang digunakan serta hasil yang dicapai sixth sense terbagi menjadi dua, yaitu paragnosi dan parergi. Apa sih paragnosi itu? Yaitu kemampuan melakukan pengamatan atau melakukan persepsi serta memberikan respon di luar panca indera. Dalam paragnosi, stimulus dipersepsi melalui batin, kemudian respon yang diberikan juga melalui batin. Cara kerja paragnosi yaitu dari batin ke batin. Seperti contohnya insting seorang ibu kepada anaknya. Contohnya seperti ini. Misalnya seorang anak itu merantau, jauh dari rumahnya, jauh dari keluarganya. Dan di sisi lain, anaknya tersebut sedang sakit dan tidak membicarakan sakit itu kepada keluarganya yang ada di rumah. Tapi insting seorang ibu pasti akan merasakan hal yang tidak enak atau tidak nyaman terhadap anaknya. Seperti ada sesuatu hal yang mengganjal dalam hatinya. Dan setelah dikomunikasikan atau ditelepon, ternyata memang benar anaknya itu sedang sakit. Maka itu termasuk insting atau transfer batin ke batin dari anaknya ke ibunya, dan ibu merasakan hal tersebut. Yang kedua yaitu parergi, kemampuan mempersepsi di luar panca indera yang dapat langsung menimbulkan pengaruh perubahan yang bersifat fisik. Stimulus dipersepsi batin, kemudian respon yang diberikan memengaruhi fisik. Cara kerja parergi yaitu dari batin ke fisik. Seperti contohnya ada levitasi, yaitu kemampuan melayang di atas tanah. Gimana nih maksudnya gitu? Levitasi ini sebenarnya kemampuan menetralisir pengaruh gaya gravitasi bumi sehingga tubuh tidak terpengaruh dengan daya tarik bumi tersebut. Contohnya seperti gambar ini. Ada lingkaran di bawah manusia tersebut yang disebut dengan superkonduktor, yang dimana barang tersebut bisa mematikan medan magnet gravitasi bumi, kemudian mempengaruhi seseorang tersebut dan membuatnya melayang. Kedua yaitu healing, kemampuan mendeteksi penyakit dan menyembuhkannya dengan berbagai media tanpa menggunakan peralatan medis atau bahan kimia obat-obatan. Seseorang yang mempunyai pikiran yang banyak atau sumpah atau depresi gitu, beberapa orang tidak hanya bisa mengobatinya dengan obat, tapi bisa melakukannya dengan refreshing, seperti pergi keluar, melihat yang hijau-hijau. Kemudian dari hal-hal tersebut, pikiran yang berat itu bisa mengurang. Setelah adanya penjelasan ilmiah yang tadi, maka seseorang yang dianggap dukun merupakan seseorang yang sakti yang bisa ditanyakan kepadanya tentang nasib baik dan buruk, kehidupan, dan menyembuhkan segala penyakit. Merupakan suatu kebohongan belaka. Karena itu hanya suatu tipu muslihat syaitan dalam menghancurkan iman seorang muslim. Seperti hadis Nabi diriwayatkan dari Al-Laits, yang artinya
Para malaikat berbicara di langit, perkara yang terjadi di bumi. Kemudian setan-setan mendengar sebagian kata-kata tersebut, lalu mereka menyampaikannya ke telinga para dukun, sebagaimana botol diisi penuh. Namun mereka menambahkannya padanya 100 kebohongan. Hadis riwayat Muslim nomor 3114. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hadis memiliki relevansi dengan ilmu pengetahuan, termasuk dalam fenomena sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat seperti kepercayaan supranatural. Salah satu aspek yang dikaji dalam kepercayaan supranatural seperti pendukunan, ramalan, atau praktik klinik yang lainnya yang masih banyak dipercayai oleh sebagian masyarakat, meskipun Islam telah memberikan larangan yang jelas terhadapnya. Hadis-hadis yang membahas tentang kesyirikan dalam pendukunan dan ramalan menunjukkan bahwa Islam menentang segala bentuk kepercayaan yang bertentangan dengan tauhid. Rasulullah SAW dengan tegas melarang praktik meramal nasib, mencari pertanda dari hal-hal yang tidak rasional, serta mendatangi paranormal dan dukun. Hal ini karena tindakan tersebut dapat menyisakan akidah umat Islam dan menjauhkan mereka dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari perspektif ilmiah, fenomena ini dapat dijelaskan melalui pendekatan psikologi, khususnya dalam kajian sixth sense, paragnosi, dan parargi. Dan dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa hadis dan sains dapat melengkapi dalam menjelaskan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Studi antropologi tentang kepercayaan supranatural yang dikaji dengan pendekatan psikologi memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang keyakinan-keyakinan yang masih bertahan hingga saat ini. Oleh karena itu, umat Islam diharapkan untuk lebih memahami ajaran Islam yang benar serta menjauhi praktik-praktik yang bertentangan dengan Islam. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.